untuk hari ini? Hari ini seperti biasa, baik-baik saja dan semangat untuk memulai pembelajaran sebentar. Terima kasih Bu Dayu sebelumnya atas waktunya. Sebentar Bu Dayu akan mengadakan kegiatan pembelajaran nih. Ya, nanti saya akan rencananya mengadakan kegiatan pembelajaran di kelas 10-2. Oh, di kelas 10. Oke, baik Bu Dayu. Nanti Tia mohon izin untuk ikut mendampingi dalam kegiatan pembelajaran Bu Dayu nih. Ya, silakan. Oke, baik. Sebelum nanti kita kegiatan pembelajaran, ada beberapa hal yang mau yang tanyakan sama Bu Dayu. Ya Bu Dayu, mohon maaf sebentar ya. Bu Dayu, untuk kegiatan pembelajarannya yang hari ini tadi dibilang di kelas berapa Bu Dayu? 2. Kelas 10-2 ya. Kelas 10-2. Materinya tentang apa Bu Dayu? Jadi untuk materi sosiologi hari ini itu kita akan membahas mengenai lembaga sosial. Lembaga sosial. Lembaga sosial. Oke. Lembaga sosial. Untuk tujuan pembelajarannya apa ya Bu Dayu ya? Jadi di lembaga sosial ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama itu seperti biasa, sebelum anak-anak tahu paham, itu kita memberikan tentang konsep dasar apa itu lembaga sosial. Konsep dasar ya. Kemudian di lembaga sosial sendiri nanti akan menjelaskan kaitan norma dengan lembaga sosial. Ya. Kemudian ciri-ciri dari lembaga sosial. Dan yang terakhir, ketika mereka sudah paham konsep, nanti kita akan melakukan penelitian sosial dengan metode meneliti lembaga sosial yang ada di sekitar lingkungan. Jadi terakhir goalnya siswa meneliti ya. Nah, berarti untuk yang di hari ini Ibu memberikan penanaman konsep dasar berarti Bu ya, tentang ya norma dan juga ciri-ciri Bu ya dari lembaga sosial. Nah, di materi ini harapannya Ibu siswa bisa menjelaskan atau bagaimana? Selain siswa mampu menjelaskan apa itu lembaga sosial, yang ingin saya goals di pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu memahami bahwa di lingkungan sekitar mereka ada keberadaan lembaga sosial yang berfungsi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi tidak hanya sekedar mereka tahu pemahaman teori, tapi juga mereka bisa mempraktikkan di kehidupan keseharian mereka. Oke, baik. Berarti di samping menjelaskan, harapannya juga siswa mampu untuk memahami Bu ya tentang norma dan ciri-ciri dari lembaga sosial. Oke, baik. Kemudian, nah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira nanti area pengembangan yang akan Ibu laksanakan pada kegiatan pembelajaran seperti apa Bu? Oke, jadi ada beberapa hal yang ingin saya lakukan ketika proses pembelajaran ini. Yang pertama pastinya suasana kelas yang menyenangkan. Suasana kelas menyenangkan ya lagi. Karena suasana kelas yang menyenangkan, otomatis ketika kita menyampaikan materi itu udah siswa menerima. Kalau tegang kan susah ya Mas. Iya, benar sekali Bu. Oke. Ada lagi? Selain itu saya ingin kelas yang aktif. Karena kita kan tidak teacher center, sudah student center. Jadi saya ingin siswanya aktif dalam aktivitas pembelajaran. Oke, baik, bagus sekali Bu ya, sudah ke siswa atau student center ya, bukan lagi ke teacher center ya Bu. Karena sumber belajar kan tidak hanya dari guru. Iya, saya setuju itu Bu ya. Oke. Ada lagi Bu Dayu? Fokus. Jadi fokus yang ingin dikembangkan. Saya tidak ingin di kelas itu ada salah satu siswa yang kadang tidak fokus, karena ketika kita tidak fokus otomatis guru menyampaikan materi ke anak tersebut tidak bisa dipahami. Oh iya, bagus itu Bu ya, berarti Ibu mengharapkan siswanya biar fokus ya dalam kegiatan pembelajaran sehingga nantinya materi yang Ibu rencanakan bisa tercapai dengan baik ya. Oke, baik Bu Dayu. Berarti Ibu menginginkan kelas yang menyenangkan, kelasnya aktif, dan juga siswanya fokus dalam pembelajaran. Nah,
dari ketiga hal yang Ibu sampaikan tersebut, misalnya Ibu menginginkan siswanya fokus seperti itu. Kira-kira apa rencana yang Ibu akan lakukan agar siswanya fokus ini? Rencananya sih agar siswanya fokus dalam pembelajaran, saya ingin mencoba nanti sebentar itu ketika sebelum memulai pembelajaran itu siswa saya ajak untuk duduk hening. Duduk hening berarti Bu ya. Duduk hening. Kira-kira berapa menit Bu ya? 1-2 menit untuk menciptakan suasana tenang di kelas. Apakah nanti ada musik yang mengiringi atau bagaimana rencananya? Tidak. Jadi berarti duduk hening ya. Oke, nanti Ibu yang memandu berarti ya. Baik Bu Dayu. Kemudian untuk kelas agar aktif, bagaimana rencana kegiatannya? Jadi kalau untuk menciptakan kelas yang aktif itu kembali lagi dari gurunya. Guru itu menerapkan sistem pembelajaran yang bagaimana. Kalau saya sendiri untuk menciptakan kelas yang aktif, jadi siswa tidak monoton hanya membaca buku. Jadi setelah saya menjelaskan berbagai konsep atau siswa menjelaskan berbagai konsep, karena kita ilmu sosial, jadi kita mengkaitkan antara pemahaman yang ada di buku dengan realitas sosial. Biasanya ketika materi-materi tertentu saya membuat yang namanya reka adegan. Oh, ada reka adegan. Oke. Ada lagi? Kemudian di penugasan nanti saya ajak siswa diskusi. Saya membentuk kelompok-kelompok. Kemudian dalam penugasannya nanti saya minta siswa untuk memilih, nanti mereka mau penugasan yang seperti apa berdasarkan kemampuan mereka agar penugasan atau tugas yang dibuat itu dibuat secara maksimal. Oke, baik. Bagus sekali saya lihat perencanaan yang Bu Dayu sampaikan ya. Di situ kelihatan sekali keberpihakan kepada siswa ya Bu Dayu ya. Kemudian juga yang ada macam-macam kegiatan ya, ada Ibu menjelaskan, kemudian ada ada diskusi budaya, kemudian juga ada penugasan yang variatif budaya yang menyesuaikan dengan minat dari siswa. Oke, baik. Saya tidak sabar sebentar untuk melihat kegiatan pembelajaran yang budaya. Oh ya, lagi satu Bu Dayu di sini menyampaikan bahwa nanti kelasnya mengharapkan kelas yang menyenangkan. Kalau untuk yang menyenangkan, perencanaannya apa Bu? Kegiatannya apa? Menyenangkan itu dari tadi. Kalau biasanya saya ketika siswanya memang agak lesu, saya ajak dia semangat, misalkan ice breaking. Atau ketika tadi saya jelaskan ketika siswanya bosan monoton misalkan belajar teori atau pemahaman konsep, saya ajak mereka adegan dengan cara memilih atau mereka meminta mereka untuk mengacungkan tangan untuk melakukan reka adegan agar siswa dapat memahami konsep yang di buku dengan realitas sosial berupa reka adegan. Oke, baik. Berarti Ibu nanti menyesuaikan dengan kondisi kelas ya Bu ya. Ada SDK yang rencana mau Bu Dayu juga siapkan jika memang lesu nanti kelasnya Bu Dayu ya. Oke, baik. Sudah lengkap sekali informasi yang saya dapatkan dari Bu Dayu. Terima kasih sebelumnya. Sebentar setelah kita lanjut ke kelas Bu Dayu ya. Oke, terima kasih Bu Dayu. Silakan sekarang disiapkan pembelajaran. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, jadi sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, kita akan mencoba budaya baru untuk kita mengheningkan diri sejenak sebelum kita melakukan pembelajaran. Jadi kita mulai duduk hening selama 1 menit. Mulai dari sekarang, silakan anak-anak mulai duduk hening. Sudah siap belajar? Raganya sudah di sini? Pikirannya sudah di sini?
dari sebuah lembaga sosial. Terus apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama menjelaskan apa itu lembaga sosial. Yang kedua itu memberikan contoh norma dalam lembaga sosial. Yang ketiga menjelaskan ciri-ciri dari sebuah lembaga sosial. Dan yang terakhir puncaknya kita akan lakukan penelitian, meneliti peran lembaga sosial di lingkungan sekitar. Kamar apa? Bangunan apa? Ada yang sering lihat ini? Kalau ini apa? Kalau ini? Kalau ini? 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 Udah ada yang pernah masuk sini? Nah, jadi kalian langsung lagi ya sama ini. Itu merupakan beberapa ilustrasi dari sebuah lembaga sosial dalam kehidupan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu lembaga sosial selain saya? Lembaga sosial adalah suatu lembaga atau organisasi yang bertugas untuk mengatur dalam memenuhi kebutuhan manusia. Jelaskan lembaga atau organisasi. Kalau berbicara soal organisasi kan sekumpulan orang yang berisikan sebuah aturan. Oke, lembaga bisa diartikan juga seperti organisasi yang memuat sebuah aturan. Kalau di slide, lembaga bisa diartikan wadah. Wadah? Tempat untuk ngapain? Oke, memenuhi sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita. Kira-kira apa saja kebutuhan manusia? Untuk apa aja mereka? Oke, kesehatan. Kalau untuk kesehatan, bentuk lembaga apa? Oke, ada rumah sakit, ada lembaga sekolah. Lagi selain bisa pada eksistensi apa namanya? Baik, contohnya bapak-bapak yang cerdas. Ya, setidaknya kalau kalian belum pernah naik bus, kalau ada yang lebih membutuhkan, terutama orang tua, silakan Bayarkan busnya. bayar ya. Tuh. Nah, kembalikan kursi busnya ya. Sudah bisa tenang dulu. Tadi ada norma tata cara, ada norma kebiasaan. Kira-kira ketika kita melanggar itu sanksinya berat atau tidak? Ya. Nah, masih dalam bentuk paling pemohon atau juga ini punya bukan satu atau apa? Ya, atau sanksinya berupa sanksi sosial aja. Ya. Kemudian tata kelakuan sekarang. Contohnya apa? Maling. Oh? Maling. Oke. Ya, ada yang kripto di sini. Apa? Kripto. Apa kripto? Ngambil sesuatu hal yang kecil gitu. Dari sana kita bakal
Jangan bohong ya. Ayo. Ay, tapos ang patawag din. Nanda. Iya. Kedua pendidikan, ketiga kesehatan, keempat itu hukum, kelima itu ekonomi, keenam itu agama. Jadi tugas kalian itu mengadakan wawancara di lembaga tersebut. Misalkan keluarga, silakan wawancarai pilih salah satu keluarga di mana untuk diwawancarai. Ya. Yang kedua itu pendidikan. Bisa kalian pilih sekolah mana yang mau diwawancarai. Narasumbernya B. Yang ketiga itu kesehatan. Kalian bisa wawancarai orang yang bekerja di puskesmas atau rumah sakit. Siapa tahu punya kenalan. Ya. Dan yang keempat hukum itu bisa kalian wawancarai polisi. Ya. Kelima ekonomi bisa wawancarai pegawai bank. Kalau kalian punya kenalan pegawai bank, yang atau pegawai koperasi boleh. Ya. Ini ada koperasi kalian sekolah bisa wawancarai di sekolah, bisa kalau kalian mau lebih keluar bisa wawancarai pegawai bank boleh. Yang keenam agama. Pilih boleh salah satu agama, entah Hindu boleh, Kristen boleh. Ya. Yang kalian tugas yang kalian cari itu ini terkait dengan ini. Ciri-ciri lembaga. Sesuai ciri-ciri ya. Ya, misalkan tanya dulu kalian misalkan di pendidikan ambil instansi nama instansinya SMA Negeri 1 Kediri. Tanya misalkan tahun berdirinya kapan, tujuan dari lembaga ini untuk apa. Nah, terus peralatan yang menunjang itu apa, simbol yang ada pada sekolah misalkan itu apa, tradisinya apa, aturan-aturan yang termuat dalam lembaga itu
misalkan kalian nggak ketemu orang yang bekerja di PHDI, kalian boleh wawancara ibu mampu atau apa. Sebagai tambahannya bisa kalian searching di Google. Ya, videonya boleh dibuat sesuai dengan kemampuan atau minat bakat kalian. Misalkan kalian ahli dalam membuat video di kelompok tersebut, bisa buat video tentang dokumentasi perjalanan kalian selama penelitian. Boleh, kalau yang lebih handal dalam foto bisa mengambil dalam bentuk foto untuk bukti gambar pengambilan saya wawancara. Sudah? Sejauh ini ada yang ditanyakan? Ya, tempatnya. Ya. Tengahnya itu mulai minggu depan. Itu 3 kelompok. 1, 2, 3. Boleh kan kreatif di mana kalian untuk mengekspresikan. Boleh. Kalau ada yang ahli membuat kanva, video juga ada, boleh langsung dilakukan harapan lebih baiknya. Langsung presentasi. Dan sampai di sana ada yang kurang dimengerti? Cukup? Siap untuk eksperimen? Ya. Oke. Kalau sudah cukup, kita bukan pembelajaran hari ini. Nanti kalau ada yang kurang memahami bisa cek ke ibu ya. Sudah. Baik, karena sudah materinya habis, kita Berdoa mulai. Doa selesai. Aturang para mengasanti. Selamat siang Ibu Dayu. Selamat siang juga Bu Tuti. Gimana kabarnya hari ini? Baik saja. Sebelumnya mohon maaf Dayu ya, yang kembali mengganggu waktunya sebentar. Kita akan lanjut melakukan kegiatan pasca observasi. Nah kemarin pertemuan yang pada saat Ibu mengajar di kelas 10 Duanike, Tia kan sempat izin juga ikut berkegiatan bersama Ibu. Nah dari apa yang sudah Ibu rencanakan pada saat mau mulai kegiatan pembelajaran, kemudian juga kegiatannya sudah Ibu laksanakan, kira-kira menurut Bu Dayu, Ibu di situ kan ada muat tentang tujuan pembelajaran yang Ibu mau capai. Nah, kalau menurut Bu Dayu apa tujuan yang ingin Ibu capai pada saat berkegiatan di kelas, apa sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan? Terima kasih, saya akan menjawab Bu Tuti. Jadi kalau ketika kita mengajar itu kan pasti ada tujuannya. Selain menyampaikan materi, tentunya kan ada keinginan untuk menciptakan atmosfer apa yang ada di kelas. Misalkan berfokus pada tujuan pembelajaran yang menyenangkan, yang aktif, dan tentunya juga yang fokus. Jadi itu yang ingin saya lakukan atau tujuannya. Jadi dari beberapa tersebut sebagian besar sudah bisa saya wujudkan. Nah, tapi ada beberapa atau sebagian kecil, contohnya di fokus. Menurut Ibu untuk yang di fokusnya ada kendala? Oke, jadi saya kan mengajar sosiologi. Nah, di dalam pembelajaran saya biasanya menggunakan reka adegan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sosial. Jadi selain ada di materi, anak-anak juga bisa mempraktekkan ke dunia nyata. Nah, kadang di kegiatan tindakan reka adegan itu, kadang anak bisa teralihkan fokusnya karena saking ribut kadang. Nah, itu sih kendalanya. Ya, salah satu kendala ya. Oke, baik. Saya lihat juga kemarin Ibu di situ kan ada juga mengaplikasikan yang namanya duduk hening Bu ya, yang di awal. Itu baru Ibu ajarkan saya. Ya, itu sudah Ibu coba untuk lakukan dengan harapan untuk fokus mungkin Bu ya. Nah kemudian Ibu mengalami kendala seperti tadi Ibu bilang, ternyata setelah diaplikasikan memang benar yang
seperti Ibu sampaikan tadi ya, karena ada reka adegan kan, habis itu mereka kembali lagi belajar. Nah, mungkin di situ seperti mungkin Ibu merasa Masih kurang- terbawa ketawa-ketawa anak-anak. Nah, kalau menurut Bu Dayu, kira-kira apa lagi yang bisa Ibu lakukan agar harapan Ibu tujuan pembelajaran yang fokus itu bisa terlaksana? Mungkin ke depannya Ibu ada rencana seperti apa gitu? Mungkin yang bisa saya rencanakan mengambil adopsi cara ibu dengan hidup ini, kemudian membuat seperti semacam kesepakatan kelas. Oh, yang kesehatan kelas. Jadi kita sebelum belajar itu biasanya kita sepakati ini model pembelajarannya seperti apa dan mau nggak siswanya fokus sama materi. Ketika tidak fokus ada punishment, ada hukumannya misalkan, tapi hukumannya yang bersifat mendidik anak agar untuk tetap fokus. Biasanya saya buat seperti ice breaking sih untuk mengecek kefokusan, karena kan kadang-kadang di setengah satu itu anak-anak udah rawan untuk ngantuk dan fokusnya agak buyar. Jadi bagaimana cara membuat anak lebih fokus dengan mengajak mereka mungkin main game, tapi pertanyaannya juga seputar materi. Ketika tidak sesuai dengan jawaban, berarti dia tidak fokus dan siap menerima punishment-nya. Nanti dibuat dalam kesepakatan kelas nih, tidak serta merta Ibu langsung ini hukumannya atau gimana. Jadi kemudian yang Ibu tadi bilang ada ice breaking, yang lihat juga kemarin ice breaking-nya bagus Bu ya, itu untuk menambah semangat anak-anak, terutama karena pembelajarannya hafalan ya Bu ya. Iya, hafalan. Iya, bagus sekali juga. Terus dari apa yang sudah Ibu lakukan selama kegiatan, kemudian Ibu tadi juga sudah melakukan refleksi diri lah ini, kurangnya di sini, gitu, Ibu rencana ke depannya seperti ini. Kira-kira kapan perencanaan yang Ibu sampaikan tadi mau Ibu aplikasikan lagi di kelas? Nah, baik. Jadi kan saya belajar dari sesuatu yang kurang untuk diperbaiki. Nah, rencananya saya ingin membangun atau memperbaiki, mungkin karena di fokusnya saya kurang di pembelajaran selanjutnya, mungkin di aplikasi atau ngajarin baru ini, ya, saya mencoba untuk memperbaiki mungkin dari beberapa hal agar pembelajaran saya menyenangkan, menarik siswa, juga materi yang ingin saya, esensi materi yang ingin saya sampaikan juga dapat diterima dan dicerna sama siswanya. Baik Bu, ya berarti sekarang karena sudah jeda untuk akhir semester Bu ya, jadi tahun ajaran dicoba lagi apa yang planning yang sudah disampaikan. Ya, Bu Dayu, mudah-mudahan apa yang Bu Dayu rencanakan nantinya bisa terrealisasikan. Jadi nanti kita banyak lagi berkomunikasi sehingga kita bisa saling mengisi satu sama lain. Baik Bu Dayu, kira-kira Bu Dayu dari kegiatan kita, proses coaching yang kita lakukan ya, mulai dari melakukan pra observasi, kemudian observasi, sekarang kita di pasca observasi. Bagaimana perasaan Ibu dengan proses coaching yang sekarang kita lakukan? Jadi prosesnya bagaimana perasaan? Saya senang mendapat ilmu baru, terutama karena tidak hanya sekedar mengajar, tapi bagaimana kita juga mengelola kelas itu penting, karena agar bisa siswanya juga fokus seperti Ibu katakan. Terus saya juga menerima budaya baru berupa duduk hening, mungkin itu bisa mengendalikan diri siswa masing-masing untuk lebih fokus, karena ketika mau belajar kan otaknya siswa mungkin lalu lalang kemana-mana pikirannya. Jadi untuk menerapkan hal-hal untuk fokus mereka ke materi, bisa saya mengambil beberapa saran dari Ibu, pengadopsian duduk hening, kemudian kesepakatan kelas, bagaimana membangun kesepakatan kelas. Jadi ada ilmu yang saya dapatkan. Oke, baik. Tegang nggak Bu kalau di coaching kayak gini? Enggak sih. Lebih nyaman jadinya. Oke.
Ada saran masukan Bu mungkin untuk kedepannya dengan kegiatan coaching ini, mungkin saran untuk saya gitu kedepannya bagaimana? Kalau saran sih mungkin Ibu bisa membagikan terus ilmu Ibu kepada guru-guru, karena kan kalau kita kebentuk menjadi guru belum sepenuhnya kita mampu menguasai kelas kan. Mungkin dari ibunya juga bisa memberikan bimbingan kepada guru-guru yang mungkin dalam hal manajemen kelas atau penyampaian materi ada hal-hal yang membuat mereka kurang ataupun gugup di depan. Ibu selaku coaching atau orang yang menjadi CGP bisa memberikan atau men-sharing ilmu Ibu ke guru yang baru. Itu masukan ya, mudah-mudahan kita nanti bisa lanjut ke program sekolah sehingga nanti bisa rutin kita lakukan dalam komunitas di sekolah. Baik Bu Dayu, mungkin itu yang bisa kita komunikasikan untuk hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya juga berterima kasih atas ilmunya. Ya, sama-sama. Kita saling sharing Bu Dayu, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi memfasilitasi kegiatan pembelajaran untuk siswa. Selamat siang Bu Dayu. Selamat siang Bu.